Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di acara Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Pada video pertama tadi ketika bicara tentang makan daging Kristus dan minum darah Kristus, pada akhir video tadi ada pertanyaan tentang bagaimana ceritanya sehingga makan roti dan minum anggur dalam Ekaristi itu kita hayati sebagai makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Terkait dengan hal itu, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa ketika Yesus meminta para pendengarnya untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya, pada saat itu juga Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga dan bahwa barang siapa yang memakan roti itu akan mengalami keselamatan. Dan pada malam perjamuan terakhir dengan para muridnya, Yesus kembali menyebut dirinya sebagai roti. Ketika Yesus memecah-mecah roti dan membagi-bagi roti kepada para muridnya, Yesus tidak mengatakan misalnya, terimalah dan makanlah, ini roti enak sekali baru dibeli tadi sore. Misalnya demikian. Tetapi Yesus malah mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lalu ketika Yesus mengedarkan piala berisi anggur, Yesus tidak mengatakan misalnya, ini anggur manis sekali. Tetapi Yesus malah mengatakan, terimalah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan kemudian pada saat itu juga Yesus meminta para murid untuk selalu melakukan hal tersebut sebagai kenangan akan dirinya. Jadi Bapak Ibu, peristiwa makan roti dan minum anggur malam itu dijadikan Yesus sebagai tanda pemberian dirinya atau tanda pengorbanan dirinya demi keselamatan para murid dan demi keselamatan semua manusia. Dan Yesus berharap agar peristiwa makan roti dan minum anggur pada malam itu dijadikan sebagai tanda memakan tubuh dan meminum darahnya, atau sebagai tanda memakan seluruh pribadi Yesus, atau sebagai tanda penyatuan diri para murid dengan seluruh diri Yesus. Dan dengan memakan seluruh pribadi Yesus, dengan penyatuan diri mereka dengan Yesus, Yesus berharap bahwa para murid kemudian dapat melanjutkan karya penyelamatannya. Dan para murid itu karena diminta oleh Yesus untuk selalu melakukan hal itu untuk mengenang dirinya, maka para murid sejak awal selalu berkumpul bersama, memecah-mecah roti, makan roti dan minum anggur, mendengarkan firman dan berdoa bersama. Dan kebiasaan itu terus berlanjut sampai hari ini yang kemudian kita kenal dengan Ekaristi. Karena itu Bapak Ibu, di dalam perayaan Ekaristi yang kita miliki hari ini, Gereja Katolik percaya bahwa roti dan anggur sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus. Artinya dalam Ekaristi, Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia lewat pengorbanannya di salib di Golgota itu sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur untuk menyelamatkan kita hari ini. Sekalipun roti tetap terasa roti dan anggur tetap terasa anggur, namun roti dan anggur itu benar-benar merupakan tubuh dan darah Kristus atau benar-benar merupakan pribadi Yesus seutuhnya. Karena Kristus sendiri telah menyamakan dirinya dengan roti dan anggur dan meminta para murid dan meminta kita untuk menghayatinya seperti itu. Dan Bapak Ibu, keyakinan bahwa Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur itu dalam Ekaristi itu diajarkan secara resmi oleh Gereja Katolik dalam Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 dan kemudian juga diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua dalam Sacrosanctum Concilium nomor 7. Maka Bapak Ibu, dengan menyantap roti itu kita sungguh-sungguh memakan seluruh pribadi Kristus, yang berarti menyatukan diri kita dengan pribadi Kristus atau menyesuaikan diri kita dengan sikap, perbuatan, dan ajaran-ajaran Yesus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, roti yang kita makan itu bukanlah sebagian kecil saja dari tubuh Yesus. Dan anggur yang kita minum atau yang pastor minum itu bukanlah sebagian kecil saja dari seluruh darah Yesus.
sepotong roti dan seteguk anggur adalah seluruh pribadi Kristus. Karena itu dengan memakan roti dan minum anggur, kita memakan seluruh pribadi Kristus atau menyatukan diri kita dengan diri Kristus. Dan dengan demikian diharapkan semoga sikap dan perbuatan kita semakin hari semakin menyerupai Kristus, dan semoga dengan demikian kita memperoleh keselamatan. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang muncul pertanyaan iseng, apakah boleh roti dan anggur dalam Ekaristi itu diganti dengan bahan lain, misalnya tuak dan singkong misalnya? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Karena kita memakan daging dan meminum darah Kristus, atau menyatukan seluruh diri kita dengan diri Kristus melalui makan roti dan minum anggur itu, ya, itu karena apa? Karena Kristus telah menyamakan dirinya dengan roti dan anggur dan meminta kita atau meminta para muridnya untuk mengenangkannya dengan cara seperti itu. Jadi untuk menekankan unsur pengenangannya atau unsur anamnesisnya, maka Gereja Katolik tetap mempertahankan bahan roti dan anggur. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 924 alinea pertama dikatakan bahwa kurban Ekaristi Maha Suci harus dirayakan dengan roti dan air anggur yang dicampurkan dengan sedikit air. Kemudian juga dalam KHK nomor yang sama di alinea kedua dikatakan roti haruslah dibuat dari gandum murni dan masih baru hingga tidak ada bahaya telah membusuk. Jadi Bapak Ibu, sebab kalau kita kenapa kita tidak menggunakan singkong dan tuak? Kalau kita menggunakan singkong dan tuak, pasti kita tidak menghayati persatuan kita dengan Kristus, malah kita mengingat aroma tuak dan singkong di pondok misalnya. Maka Gereja Katolik tetap mempertahankan penggunaan roti dan anggur untuk menekankan unsur anamnesis atau unsur pengenangannya. Dan Bapak Ibu, walaupun ada unsur pengenangannya, namun Ekaristi bukan semacam acara nostalgia mengenang peristiwa makan perjamuan terakhir Yesus dulu. Sebab di dalam Ekaristi Bapak Ibu, itu Kristus benar-benar hadir dalam wujud roti dan anggur untuk menyelamatkan kita hari ini. Karena itu Ekaristi lebih-lebih merupakan perayaan puji dan syukur atas Kristus yang telah hadir untuk menyelamatkan kita hari ini. Dan Bapak Ibu, ada pertanyaannya, apakah dengan demikian kita yang menyambut komuni, menerima tubuh Kristus itu apakah otomatis sudah pasti selamat, pasti sudah paling suci? Jawabannya ya belum tentu juga. Karena apa? Karena peristiwa makan roti secara fisik, jadi peristiwa kita menerima hostia suci secara fisik dan masukkan dalam mulut dan kita telan itu belum cukup, karena kita harus sungguh-sungguh percaya dan menghayati makan roti tersebut. Itu merupakan peristiwa kita memakan seluruh pribadi Kristus. Kita harus menghayati peristiwa kita menyambut komuni itu sebagai peristiwa kita menyatukan diri kita dengan seluruh pribadi Kristus. Atau kita harus menghayati peristiwa kita menerima komuni itu sebagai peristiwa kita berusaha untuk menyesuaikan diri, mencocokkan diri kita dengan apa yang diajarkan Kristus dan apa yang diperbuat oleh Kristus. Kalau kita secara fisik tiap kali menerima roti Ekaristi tapi kita tidak pernah mau memakan pribadi Kristus, atau kita tidak pernah mau menyesuaikan hidup kita dengan hidup Kristus, maka peristiwa makan roti Ekaristi secara fisik dalam komuni itu kurang bermanfaat juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh memakan pribadi Kristus atau sungguh-sungguh menyatukan diri kita dengan diri Kristus setiap kali kita menerima komuni, sehingga hidup kita makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.